Jadi kalau kamu lagi punya hutang, bayanganmu apa berarti? Utang. Pokoknya bisa nih nyaur, bagaimana bisa nyaur hutang. Kalau kamu lagi bersalah kepada orang yang kamu sayangi, bayangannya apa? Galau, merasa Galau, bersalah, segera ingin minta maaf. ini minta maaf dan segera dimaafkan. Kalau kamu lagi sibuk garap skripsi, bayangannya pengen segera selesai skripsinya. Makanya ini kadang-kadang orang yang kasyaf itu yang penglihatannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sowan kepada beliau-beliau kadang agak takut karena beliau-beliau diberi kekuatan Allah bisa melihat apa yang ada di bayangan kita. Ya, biasanya apa yang ada di bayangan kita. Kita sowan, kita sedang mikir skripsi, beliau melihat bayangannya. Kita sedang mikir utang, beliau melihat bayangan hutangnya. Dan itu semua kita sendiri tahu ya, kita sendiri tahu. Bahkan kalau saya nyindir kepada teman-teman yang terbangan, kalau kamu lagi pegang mic jadi vokal atau terbang di atas panggung, itu bayangan kamu bayangan apa? Bayangan beriki bisyarahnya berapa ya? Terus nasinya apa ya? Habis ini kiainya yang mau idoh lama apa enggak ya? Itu semua bayangan-bayangan yang ada di benak kita. Dah menyambung yang kemarin. Jadi sebenarnya judulnya itu tidak penting-penting banget, cuma buat menarik kalian aja. Di antara simbol-simbol Ramadan, melanjutkan yang kemarin adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini di Gusti Allah disifati tuhibbul afwa. Gusti Allah adalah hobi memaafkan. Ya. Ini berimbang banget karena kita manusia sudah dipastikan kullu bani Adam khata'un. Ya. Al insan mahalul khata' wan nisyan. Jadi kita sudah ditakdirkan banyak salahnya. Untuk mengimbangi, Gusti Allah adalah hobinya pemaaf. Ini, tak bacakan hadisnya biar agak meyakinkan. 586 Kerumpian 586 ini di kitab ini bisa di shoot kitabnya Taqribul Usul li Tashilul Usul karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dari kitab ini. Jadi di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata, demi zat yang menguasai aku, jika kalian tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan meninggalkan kalian. Dan Gusti Allah akan mendatangi sebuah kaum yang sedang gemar berbuat dosa. Buat apa? Fayastaghfirunallah, maka mereka akan meminta ampun kepada Allah dan Gusti Allah akan mengampuni mereka. Ini gambaran nggih, jangan dibayangkan Gusti Allah itu riwa-riwi ke sana kemari tidak. Jadi ini bayangan bahwa orang yang sedang berbuat dosa atau bahkan gemar berbuat dosa, pasti dia punya bayangan
untuk mendapat ampunan. Dan Gusti Allah punya satu hobi, yaitu memaafkan, memberi ampunan. Dan ini juga dikuatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pembelaanku adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ini sebagai hadis yang murah, dan saya yakin hadis ini banyak penggemarnya. Hadisnya rada aneh. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Bukan yang melakukan dosa kecil, enggak. Yang melakukan dosa besar. Jadi hadis-hadis ini adalah hadis untuk menjawab bayangan-bayangan dosa yang selalu menghantui orang-orang yang melakukan dosa. Di kitab ini digarisbawahi, setiap kamu melakukan dosa, ya. Ini ya serba salah tapi harus dipahami. Setiap kamu melakukan dosa, kamu menganggap dosa itu besar apa kecil? Setiap kamu melakukan dosa, sebaiknya kamu menganggap dosa itu besar apa kecil? Kok bingung ya? Ya, serba salah toh? Makanya. Tapi harus dipahami juga. Setiap kamu melakukan dosa, maka anggaplah dosa itu sebesar gunung. Tapi kamu juga harus punya keyakinan bahwa sebesar apapun dosa akan cepat hilang ketika kita sudah meminta ampun kepada Allah. Kita tidak boleh gini, dosaku sebesar gunung berarti tidak bisa dimaafkan. Itu yang tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita harus menganggap dosa itu sebesar gunung. Karena dosa itu sebesar gunung, maka kita harus segera minta maaf. Dan ketika minta maaf, kita harus punya husnudzon bahwa dosa itu pasti dimaafkan. Itu yang pertama, tentang Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.